Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mereview board game yang bernama Sabotir. Permainan ini dapat dimainkan oleh 3-10 orang. Konteks dari board game ini adalah kita sebagai player akan bermain menjadi bagian dari para dwarf. Player bisa bermain menjadi gold digger, objektifnya mencari emas, atau player dapat bermain menjadi sabotir yang objektifnya mengganggu para gold digger mendapatkan emas. Player sudah mengetahui temannya siapa saja, dapat saling membantu untuk mencapai objektif mereka masing-masing. Jika Gold Digger berhasil mencapai objektif mereka akan mendapatkan poin berupa emas. Dan Sabotir tidak mendapat apa-apa. Yang sebaliknya juga dapat terjadi, dan Sabotir yang akan mendapatkan poin tersebut. Nah, karena pengenalan telah selesai, sekarang saya akan jelaskan kartu yang akan digunakan dan cara bermainnya. Di sini terdapat manual book. Jika kalian ingin beli sendiri gamenya, board gamenya, kalian bisa baca sendiri dan di sini dijelaskan cara bermain. Nah, di sini terdapat token jika kalian ingin gunakan. Nah, di dalam game ini terdapat 4 jenis kartu. Jenis kartu yang pertama adalah kartu dwarf. Kartu dwarf ini terbagi menjadi dua, yaitu Gold Digger, yang ini, dan Sabotir. Saat kita mulai permainan, setiap pemain akan menerima satu kartu dwarf dari deck dwarf ini, yang sudah diacak atau dikocok terlebih dahulu. Perlu diingat, jumlah Gold Digger dan Sabotir pada deck dwarf ini sudah ditentukan sesuai dengan jumlah pemain yang bermain. Berikut adalah contoh ilustrasinya. Kedua, kita ada Path Card. Path Card sudah termasuk kartu start, kartu awal untuk memulai, yang sudah ada di board, dan ada 3 kartu gold. Kartu gold ini ada yang memiliki batu dan hanya yang memiliki emas. Ini harta karun yang diincar oleh Gold Digger. Berikut ini, jenis ketiga, ada action card. Action card yang ini adalah broken tool. Action card yang ini adalah fix tool. Action card yang ini adalah rockfall. Dan yang terakhir kita memiliki map. Nah, tipe jenis terakhir adalah gold nugget. Ini adalah sistem poin yang digunakan oleh Sabotir. Nah, sekarang kita akan memasuki setup dan how to play. Sebagai contoh saja,
Step pertama yang kita lakukan adalah untuk menyiapkan deck dwarf. Nah, ini adalah jumlah kartu dwarf yang kita gunakan jika pemain yang bermain ada 3 orang. Nah, sebelum kita mulai, kita shuffle. Kemudian kita bagikan 3. Yang ini kita tidak gunakan. Nah, pemain dapat melihat secara rahasia apakah mereka Gold Digger ataukah mereka Sabotir. Nah, setelah pemain selesai memeriksa kartu dwarf mereka, kartu ini akan diletakkan di depan mereka saat bermain dalam keadaan tertutup. Sekarang kita masuk ke setup boardnya. Di sini saya sudah membuat ilustrasi. Ini adalah kartu start kita, kartu start. Terdapat jarak 7 kartu antara kartu start dengan kartu goal. Dan di sini terdapat action deck card, ada gold nugget, pada bagian sini, dan di sini daerah yang masih kosong kita bisa gunakan sebagai discard pile. Nah, di sini kita anggap saja ini jaraknya 7 kartu karena mungkin tempatnya masih kurang memadai ya. Oke. Ketiga, kita memiliki ini adalah pet card. Dan yang tadi di sini adalah action card. Kita akan men-shuffle ini menjadi 1. Dan membagikannya pada setiap pemain. Nah, sebelum itu ada yang perlu kita perhatikan. Jumlah kartu yang dibagikan juga disesuaikan dengan jumlah pemain yang bermain. Jika pemain yang bermain antara 3-5 orang, player akan menerima 6 kartu. Jika player yang bermain adalah 6-7 orang, player akan menerima 5 kartu di tangannya. Dan jika player yang bermain adalah 8-10 orang, player akan menerima masing-masing 4 kartu. Nah, yang terakhir kita setup gold nugget kita. Kita shuffle dulu. Nah, ini kita taruh sini. Setelah kartu ini dibagikan, kartu deck yang tersisa ini akan menjadi deck yang akan kita gunakan nanti. Kita lihat kartu yang kita dapat, red card semua. Nah, objektif kita yang menjadi dwarf adalah untuk mencari poin emas terbanyak pada akhir permainan dengan cara mencapai gold card yang ini. Saat bermain, gold card ini akan disusun secara acak dulu terlebih dahulu agar kita tidak mengetahui gold card ada di mana. Dan kita akan susun tertutup. Ini agar penjelasannya lebih gampang. Cukup. Setup masih terbuka dulu saja. Nah,
Kita masuk giliran pemain. Pada giliran player atau pemain dapat melakukan salah satu gerakan berikut. Pertama, kita meletakkan pet card. Meletakkan 1. Atau, karena saya tidak mendapat, saya langsung dari deck saja. Atau kita menggunakan action card. Yang ketiga, kita dapat melakukan pass. Kita melakukan pass dengan membuang 1 kartu ke discard pile. Discard pile kita di sini. Secara tertutup. Kita untuk melakukan pass. Nah, sekarang kita akan memasuki penjelasan action card. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa action card terdapat broken tool, fix tool, rockfall, dan map. Yang kalian lihat ini adalah map. Action card map ini dapat kita gunakan pada turn kita. Dan kita dapat melihat salah satu dari ketiga goal yang ada di sini. Karena ini seperti pada awal mula game, semua akan tertutup. Jika kita gunakan map, kita secara rahasia dapat melihat apakah ini goal yang kita tuju. Untuk mengetahui. Setelah kita gunakan, kita akan buang ke discard pile. Nah, ini adalah broken tool. Cara menggunakan broken tool ini, kita cukup letakkan saja di depan player yang kita tuju. Misalnya kita taruh di depan sini. Saya player-nya. Dan jika saya mendapatkan kartu broken card ini, broken tool, saya tidak dapat menggunakan pet card saat giliran saya. Tetapi, saya masih dapat menggunakan action card. Selama action card ini masih valid, action card ini harus selalu berada di depan player tersebut. Kartu ini biasanya digunakan oleh sabotir untuk menghalangi gold digger untuk membuat jalan. Atau digunakan oleh gold digger kepada sabotir yang dia curigai agar tidak dapat menghalangi jalan. Nah, sekarang coba kita cari pet ini. Nah, jika kita menjadi sabotir, kartu ini yang dapat digunakan untuk mengganggu para gold digger saat ingin membuat jalan. Nah, ketika terjadi seperti ini, apakah ada hal yang kita bisa lakukan? Masih bisa. Pertama, kita coba cari jalan lain. Mungkin kita bisa lakukan, kita cari dulu kartunya. Kartu yang ini. Kita buat jalan baru. Kita letakkan kartu di atas sana untuk membuat jalan baru. Atau kita gunakan kartu ini. Rockfall. Kartu Rockfall ini dapat kita gunakan untuk menghancurkan kartu pet card yang ada di board atau pet card yang sudah digunakan untuk bermain. Nah, jika kalian gold digger, kalian pasti akan menggunakan kartu ini untuk membuang pet card yang menghalangi ini. Jadi ini dibuang bersamaan ke discard pile. Dan jika kalian sabotir, kalian pasti akan menggunakan rockfall ini untuk menghancurkan kartu yang ini. Agar gold digger lebih susah
untuk menemukan jalan agar mencapai tujuannya. Nah, sekarang kita bicarakan tentang Fix Tool. Nih. Ini adalah action card Fix Tool. Kartu ini bisa digunakan untuk menetralisir efek Broken Tool ini. Kalau di sini kita bisa lihat tipenya sama. Artinya kartu ini bisa digunakan untuk menetralisir. Itu juga fungsinya sama dengan ini. Ini ada Fix Tool tipe yang lain, Broken Tool yang lain. Ini juga Broken Tool yang lain. Di sini kita memiliki 3 tipe Broken Tool. Broken Mine Wagon, Broken Lamp, and Broken Pickaxe. Nah, dan sebaliknya. Kita juga memiliki Fix Tool untuk menetralisir efek dari Broken Card yang ada di sini. Tapi yang harus kalian ingat adalah mereka harus sesama tipenya. Misalnya, kita mendapat Broken Tool Wagon. Kita tidak bisa menggunakan Fix Tool Lamp untuk menetralisir. Kita harus memiliki Fix Tool yang sama tipenya. Nah, exception untuk yang ini, kita memiliki Fix Tool yang ada 2 gambarnya. Ini efeknya bukan menetralisir 2, tetapi salah satu saja, tapi dalam satu kartu. Jadi ini cukup membantu untuk menetralisir. Jadi kita bisa gunakan kartu ini kepada teman kita yang memiliki Broken Tool ini atau pada diri kita sendiri pada giliran kita. Nah, efeknya ternetralisir. Nah, sekarang kita sudah berjalan, melakukan jalan, turn kita berakhir. Setelah turn kita berakhir, kita akan mengambil satu kartu dari atas paling atas deck. Lalu, giliran kita akan berpindah ke player di sebelah kiri kita. Sebelah kiri. Kita akan berputar searah jarum jam. Nah, pada saat deck action kartu yang di sebelah sini sudah habis, player tidak dapat mengambil kartu lagi. Nah, oleh karena itu, kartu yang di tangan dapat digunakan untuk dihabiskan. Nah, satu hal lagi, kartu pet card ini yang digunakan harus digunakan secara vertikal seperti ini. Tidak boleh secara horizontal. Itu yang harus diingat juga ya. Nah, pada saat PK sudah diletakkan, sudah membentuk jalan tanpa halangan, sampai kartu goal. Oke, sekarang kita buat dulu. Kita anggap saja bahwa ini sudah sampai. Nah, kartu goal yang sudah sampai ini
kita harus perhatikan lagi, apakah jalannya terdapat halangan. Nah, kita bisa lihat tidak terdapat halangan sama sekali. Kartu gold ini bisa kita buka. Nah, kita gunakan contoh yang lainnya dulu. Jika yang kita buka adalah batu, balik seperti ini, game akan tetap berlangsung. Di sini masih ada jarak 1 kartu ya. Jika tertemu batu golnya, game akan tetap berlanjut. Tetapi jika yang ditemukan adalah emas, ronde situ berakhir. Ronde juga akan berakhir jika deck action sudah habis. Deck action sudah habis, sudah tidak ada lagi di sini. Dan player juga tidak memiliki kartu yang dapat digunakan di tangan. Tangannya sudah kosong. Ronde akan berakhir. Pada saat ronde berakhir, pemain buka kartu dwarf mereka. Kartu dwarf mereka. Oke. Gold Digger menang ketika ronde berakhir dengan menemukan emas, seperti sekarang ini. Jika player adalah Gold Digger, maka player akan yang menemukan emas tersebut mengambil kartu dari deck Gold Nugget ini. Diambil sesuai dengan jumlah Gold Digger yang ada. 1, 2, dan 3. Kita mengambil 3 kartu. Nah, pemain tersebut yang sudah mengambil memilih secara rahasia satu saja kartu Gold Nugget dan disimpan. Ini dia simpan. Misalnya orang yang ini, dia simpan. Nah, setelah itu kartu yang lain dioper kepada teman Gold Digger-nya yang di sebelah kanan. Hitungannya, contohnya mungkin dari sini saja. Main yang ini dioper ke Gold Digger yang ini. Dia memilih kartu, simpan secara rahasia. Nah, sabotir dilengkap. Karena sabotir gagal untuk menghalangi Gold Digger untuk mencapai tujuan. Nah, oke, sekarang sebaliknya, jika ronde sudah berakhir dan Gold Digger gagal untuk mencapai tujuannya, maka sabotir akan memenangi ronde itu dan ronde akan berakhir. Bagaimana cara menilai poin sabotir? Nah, sini ilustrasinya. Jika terdapat 1 sabotir, maka sabotir tersebut mendapat 4 Gold Nugget. Jika terdapat 2-3 sabotir tersebut dapat 3 Gold Nugget. Jika terdapat 4 sabotir, maka sabotir tersebut mendapat 2 Gold Nugget. Sebagai visualisasi saja, ini nilainya terdapat 2, 1, dan 1. Dengan total mencapai adalah 4. Dan kita hanya memiliki 1 Gold Digger. Artinya, Gold Digger ini saat menang memegang 4 poin. Nah, begitulah adalah cara menghitung poin sabotir. Permainan ini akan berakhir ketika sudah menyelesaikan 3 ronde permainan. Dan pemain dengan jumlah Gold Nugget terbanyak adalah pemenangnya. Setelah ronde ini selesai, kartu dwarf akan diacak kembali dan dibagikan.
kartu pet akan di-shuffle kembali dan dibagikan. Kartu gold akan diacak dan di-setup kembali. Gold nugget yang didapat tadi disimpan. Ini sebagai poin nanti pada akhir ronde ketiga setelah selesai dapat dihitung. Ini kita akan kembali ke step 1, yaitu membagi kartu lagi, membagi kartu dwarf, dan memeriksa apakah kita sabotir atau gold digger. Berikutnya, kita memeriksa apakah kartu sudah tepat dibagikan. Oke, dan kita memainkan. Kita akan melakukan repetisi ronde pertama dan ronde kedua, dengan perbedaan adalah kita mengacak gold digger dan sabotira lagi. Player akan memilih. Nah, disinilah cara bermain sabotir yang cukup menarik. Karena pada setiap ronde dimulai, player akan menerima secara acak kembali kartu dwarf mereka. Ini menjadi elemen surprise pada board game ini, yang menyebabkan cara mengumpulkan gold nugget atau poin menjadi lebih menarik. Nah, pada akhir permainan, jika sudah 3 ronde berlalu, kita dapat melihat bahwa gold nugget yang disimpan oleh gold digger dan sabotir ada berapa. Kita cukup menghitung jumlah gold nugget yang dia pegang. Dan pemain yang memiliki gold nugget terbanyak adalah pemenangnya. Jika terjadi seri, misalnya ini 4, dan ini adalah 4, dan ini dipegang oleh sabotir, dan ini dipegang oleh gold digger, maka game itu adalah seri. Nah, sekian dari review board game saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.